Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang 2000 tahun lalu sudah datang ke dalam dunia ini, lahir ya, buat keselamatan, buat proyek keselamatan manusia. Baik Oma Opa, kita lihat Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Ini kisah yang tidak asing sekitar kelahiran Yesus. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Oma Opa, ini kita melihat seorang yang ya kita nggak tahu umurnya berapa Oma Opa ya. Ada yang bilang umurnya 200 tahun. Waduh, itu memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi ini jelas adalah kalau kita baca-baca di sini, umur Simeon ini sudah cukup lanjut, ya, sudah sangat-sangat tua. Ya. Nah, waktu dia datang ke bait Allah, kemudian dia bertemu dengan kanak-kanak Yesus, Tuhan Juru Selamat, dia lihat dengan matanya sendiri, dia gendong lantas, ayat 29, 30, 31, 32, dia nyanyi itu suaranya. Ya, loh kok bisa? Iya, walaupun tidak ada kata-kata dia sedang menyanyi, tetapi dalam bahasa aslinya atau bahasa Latin ini sebuah nyanyian sebenarnya. Jadi nyanyian dari Opa Simeon yang sudah sangat tua. Waktu dia menggendong bayi Yesus, dia nyanyi. Oma Opa di sini mungkin ya nyanyi, semua orang Kristen harus bisa nyanyi. Amin. Karena kita sudah lihat Juru Selamat, kita sudah mengalami Juru Selamat. Ini sama juga dengan nyanyian ya, mungkin nyanyiannya Simeon ya, suaranya mungkin ya dia sudah tua ya. Saya nggak tahu suaranya bagus apa enggak, tapi pokoknya dalam kehidupan yang jumpa Yesus, yang memeluk keselamatan, ada nyanyian yang dinaikkan. Kita juga harus demikian. Ya, ini nyanyian bukan nyanyian yang barangkali terkenal di dalam dunia, dapat piala, dapat sesuatu yang hebat. Tapi lagu ini sudah dicatat dalam Alkitab menjadi berkat bagi jutaan orang dari dulu sampai sekarang ini. Ini kisah nyanyiannya Simeon masih terus dibaca ya. Jadi kita diberkati. Nah, kita baca lagi Bapak Ibu. Jadi ini nyanyian Simeon atau kidung Simeon ya. Di ayat di situ dikatakan, "Sekarang Tuhan," ayat 29, "biarkanlah hambamu pergi dalam damai sejahtera." Ini sebuah nyanyian. Ya nggak tahu notnya, nadanya kayak apa Opa ya. Tapi ini dinyanyikan oleh Simeon. "Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Jadi Simeon menyanyikan kata-kata yang indah yang baru kita baca tadi ya. Dia nyanyi di dalam Ka'bah, mungkin di halaman Ka'bah, sebab kejadian ini ada di dalam Ka'bah. Mungkin belum sampai masuk ya ke ibadahnya, mungkin belum mulai atau bagaimana, saya juga nggak tahu tata cara ibadahnya orang Yahudi pada saat itu. Tetapi dia nyanyi. Nah, mari kita belajar ya isi lagu Simeon yang sudah tua ini kayak apa. Ya, Alkitab atau
Roh Kudus mencatat lagunya Simeon yang kita bisa pelajari Oma Opa. Ini lagu bukan lagu anak muda, ya, bukan lagu anak muda yang jedar ya. Kadang-kadang kita Oma Opa, saya juga sudah mau tahun depan udah 70, kadang-kadang dengar lagu jebret udah. Ya, tapi kita sudah lansia, kepengen lagu yang halus, kepengen lagu yang lembut begitu. Nyanyian Simeon, ada apa di dalamnya yang kita para lansia bisa pelajari? Yang pertama, Oma Opa, adalah pengharapan Simeon. Dia menyanyikan, isi lagunya adalah lagu tentang pengharapan. Kenapa pengharapan? Sebab kita melihat, ya Oma Opa, bangsa Israel, ya, karena kejahatan mereka, ya, karena Oma Opa lihat di dalam firman Allah, khususnya di Perjanjian Lama, karena pemberontakan mereka, karena kejahatan, baik pemimpinnya jahat, umatnya juga jahat, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda ditawan oleh bangsa kafir, ya, bangsa Babilonia. Dari Babilonia pindah ke bangsa Asyur, dari bangsa Asyur pindah lagi ke bangsa Persia, gonta-ganti, ya, gonta-ganti bangsa Yahudi ini diizinkan Tuhan dijajah oleh musuh. Ya, dari bangsa Persia pindah lagi ke bangsa Yunani, dan akhirnya waktu Simeon ini lahir dan hidup, saya tidak tahu berapa puluh tahun, 100 tahun barangkali, pokoknya dia sudah sangat tua. Saat itu Israel dalam jajahan Romawi. Gak enak dijajah. Kita ingat ke bangsa Indonesia dulu dijajah 4 abad oleh bangsa Belanda, gak enak. Ya, jadi Simeon lahir, dia tumbuh menjadi dewasa, dan sekarang sudah mau dia sudah menuju akhir daripada kehidupannya. Dia melihat sejak lahir bangsanya dijajah, ada penduduk asing, ada pengaruh bangsa kafir, ya, budaya kafir, penyembahan kafir dan agama kafir. Romawi itu orang kafir masuk menjajah bangsa Yahudi. Nah, dalam keadaan seperti itu, Oma Opa, banyak orang tua mungkin sudah putus asa. Mereka orang-orang yang percaya kepada Yehova, percaya kepada Allah, tapi sekarang jatuh ke dalam penjajahan, harus bayar upeti, agamanya mungkin juga harus dicampur dengan agama kafir. Mereka tidak senang, ya, dan banyak mungkin orang-orang tua yang lain sudah hilang pengharapan. Ya, cukup lama bangsa Yahudi ini dijajah gonta-ganti dari bangsa Babilonia, Asyur, Persia, Yunani, Romawi. Sekarang banyak mungkin yang sudah putus asa, orang-orang tua seumur Simeon. Tapi kita lihat Simeon enggak. Simeon enggak, dan saya harap Oma Opa sekarang pun di 2024 jangan hilang pengharapan. Kita harus seperti Simeon. Kita baca bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, tadi dikatakan. Dan dia bikin apa? Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Bayangkan ratusan tahun, mungkin juga 1000 tahun, saudara. Oma Opa, sejak bangsa Yahudi dijajah oleh Babil, kemudian bangsa-bangsa yang lain, hampir 1000 tahun. Ya, kalau bangsa Indonesia kan 4 abad, ya, 400 tahun itu pun tidak seluruhnya barangkali dijajah oleh Belanda, ya kan. Tapi ini 1000 tahun. Dan Simeon tetap setia. Dikatakan Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Oma Opa, bisa hidup benar dan saleh sebagai orang tua, bisa nggak? Ya, bukan cuma pendeta, bukan cuma anak muda yang bisa nyanyi muji Tuhan hidup benar. Opa Simeon hidup benar dan saleh. Dan apalagi dia katakan, dia tidak kehilangan pengharapan walaupun bangsanya sudah dijajah habis-habisan. Belum ada kemerdekaan. Jadi dia menantikan penghiburan bagi Israel, dan yang hebatnya lagi, Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atas kehidupan Opa Simeon. Oma Opa, siapa di sini mau supaya Roh Kudus juga ada, bukan cuma di atas tapi di dalam. Kalau Opa Simeon tuh Roh Kudusnya di atas. Tapi kalau kita, Opa dan Oma, di zaman akhir Roh Kudus tuh di dalam.
dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya kita lihat Opa Simeon itu menantikan, tetap setia, dia tidak hilang pengharapan. Dia hidup benar dan selalu menantikan penghiburan bagi Israel. Banyak orang, banyak oma opa di luar sana udah capek, wes mau menyerah, hai. Hidup di dunia yang jahat ini penuh dosa. Ya. Dan Simeon juga, ya dia tidak menyerah, tapi dia juga tidak gabung sama orang lain. Mungkin, ayo kita perang lawan itu bangsa Romawi. Enggak. Dia tetap berharap kepada Tuhan, ya dia tetap fokus kepada Allah, dan dia tetap mencari dan mendengarkan arahan dari Roh Kudus. Dan itu tidak mudah. Menantikan, saya nggak tahu ya dia lahir tahun berapa, dan Alkitab katakan sudah dikasih tahu bahwa engkau Simeon, engkau tidak akan mati sampai engkau melihat Yesus Sang Mesias yang akan datang. Nah, berapa puluh tahun Simeon mungkin menantikan sementara dia melihat bangsanya dijajah oleh bangsa kafir, tapi Simeon tidak kehilangan pengharapan. Ya, Simeon kerja keras. Ini tidak gampang, tidak mudah, ya, tidak mudah Oma Opa. Ya, tapi kesetiaan Simeon ini, ya, membuat dia menjadi seorang tua yang sabar. Menjadi orang tua yang sabar dan mempunyai pengharapan, penuh keyakinan. Sebab Roh Kudus udah kasih tahu Simeon, engkau tidak akan mati sampai engkau lihat penghiburan buat bangsa Israel yang sudah lama dijajah oleh musuh. Bisa nggak Oma Opa bayangkan, saya bayangkan Simeon. Dia bangun setiap pagi, mungkin dari muda, kemudian masuk usia pertengahan, kemudian mungkin sudah masuk usia lansia, bangun pagi. Oma Opa kalau bangun pagi, ya kan kadang-kadang, aduh, saya bangun pagi kadang-kadang karena tempat tidurnya kadang-kadang berlewat begini, sakit ini, aduh, pegel. Ya, udah kaku, nggak seperti dulu bangun pagi langsung lompat olahraga, sekarang udah nggak bisa. Mungkin Simeon juga seperti itu, tiap hari dia bangun pagi. Aduh, sendinya kaku, tangannya keringgingan. Mungkin ya ada cucunya datang, oh mas selamat pagi, oh pasti menerang, apa? Udah mulai budek, karena udah tua. Matanya juga mulai mungkin sudah melemah. Ya walaupun ada opa-opa yang mungkin nggak pakai kacamata sampai sekarang luar biasa, tapi banyak opa-opa pendengarannya udah kurang, matanya sudah kurang. Persendiannya kalau jalan bisa bunyi krotok seperti itu. Udah tua, ya. Tetapi mungkin tiap pagi tahun sekian dia bilang, Tuhan, Roh Kudus, apa kira-kira tahun ini atau apa kira-kira hari ini barangkali itu Sang Mesias yang dijanjikan kepadaku akan aku lihat. Belum datang juga. Tahun depan, oh barangkali tahun ini, ya bulan yang kedua atau bulan yang terakhir, bulan Desember, Simeon tunggu. Barangkali hari ini Tuhan, oh belum juga. Nggak tahu berapa lama dan tiap bangun, aduh rasa badan kan gak enak, udah tua. Ya. Tapi Simeon nggak mundur. Simeon tetap kuat, Simeon tetap sabar, tetap penuh pengharapan. Ya walaupun tubuhnya tidak kuat lagi, tidak selalu kuat, ya Roh Kudus bilang sama dia, sabar Opa Simeon, aku janji itu gak pernah bohong. Tunggu saja, engkau tidak akan mati sebelum engkau jumpa penghiburan bagi Israel. Dan satu saat, bilang saja di bulan Desember, tanggal berapa sekarang Om Opa? 15 Desember. 18 ini partai lupa jadi. Tiba-tiba Simeon mendengar suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus bilang begini, aku punya kejutan buat engkau Opa Simeon. Aku punya kejutan khusus hari ini buat Opa.
Nah, Oma Opa nggak tahu ya, mungkin dalam tahun 2024 ini bukan tahun yang terbaik barangkali. Oma Opa pernah sakit, Oma Opa pernah mengalami jatuh barangkali. Oma Opa mungkin nggak tahu ya, mungkin di tahun 2024 ini mengalami tahun-tahun barangkali kesepian. Anak-anak udah gede pergi semua, lupa sama Oma Opa. Ya. Ini dapat telepon dari mana ini? Maaf ya. Nah, tahun-tahun kesepian. Mungkin suaminya sudah tidak ada. Mungkin istri Oma apa juga sudah tidak ada. Bergumul dalam kesehatannya, suka sakit. Mungkin dari segi finansial keuangan juga kadang-kadang barangkali ya ada saatnya, aduh ini kurang duit, kurang uang barangkali. Atau barangkali ya macam-macam yang dialami Oma Opa 2024. Pagi hari ini, pagi Natal lansia, pagi hari ini lansia Narwasu dengar firman Tuhan. Ini Simeon Oma Opa. Opa Simeon ini menjadi contoh buat kita. Saya ingin mendorong Oma Opa pada Natal 18 Desember ini untuk mempunyai sikap penuh harapan yang kuat, yang gigih seperti Opa Simeon. Ini Opa Simeon ini udah 100 tahun umur, nggak ada sih 100 tahun umurnya. Ada bahkan bukan dalam akhir, tapi tradisi orang Yahudi katakan 200 tahun. Waduh, panjang benar ya. Ya, bisa mencapai seperti itu. Jadi ini orang sudah usur banget. Tapi dia tetap menantikan dan tetap percaya kepada Allah bahwa satu saat aku akan dihiburkan. Satu saat aku tidak mungkin akan mati sampai aku jumpa terang keselamatan yang Tuhan janjikan. Ini Simeon penuh pengharapan. Coba Oma Opa bilang sama temennya kiri kanan, ayo jangan hilang pengharapan. Sebab Opa Simeon tidak hilang pengharapan walaupun sudah usur. Kenapa? Dia ada Roh Kudus yang kasih tahu. Dia hidup benar dan saleh. Itu yang pertama. Yang ini kita lihat dalam nyanyiannya waktu dia nyanyi. Yang kedua kita lihat dalam nyanyian Opa Simeon ini adalah iman Simeon. Imannya Opa Simeon. Jadi apa yang diharapkan oleh Opa Simeon yang sudah tua, waktu dia dengar suara Roh Kudus hari ini, Opa, kamu segera pergi ke bait Allah. Nggak tahu ya Oma Opa, rumahnya Simeon tuh dekat bait Allah, tetanggaan sama bait Allah sama gereja, atau jauh, kita nggak tahu. Cuma pada hari istimewa itu dia mendengar suara Allah, sekarang engkau pergi ke bait Allah. Ngapain? Tentunya kepingin melihat penggenapan janji Tuhan. Sekian lama aku sudah menunggu. Jadi Oma Opa, apa yang diharapkan oleh Simeon yang sudah tua ketika pergi ke bait Allah? Dia katakan, aku akan cari ini Mesias. Sebab Roh Allah telah menanamkan keyakinan yang begitu menyala-nyala dalam hatiku bahwa aku tidak akan mati sebelum melihat Kristus Tuhan, Sang Pembebas Israel. Tapi persoalannya begini, apa? Kan belum ada foto zaman dulu ya. Jadi Maria dan Yusuf waktu melahirkan Yesus kan gak pakai handphone ceklek terus dikirim via WA. Ini anak, ya Mesias sudah lahir, gak ada zaman itu. Jadi ini Roh Kudus kasih tahu sama Opa Simeon pergi ke bait Allah. Tapi bagaimana? Yang mana kan banyak. Dan saya nggak tahu mau apa ya. Mungkin pikirannya Simeon itu Yesus sudah gede, bukan bayi. Sebab memang tidak dikasih tahu persis. Ya, tidak dikasih tahu persis bahwa Yesus Sang Mesias itu datang masih bayi, masih balita. Umurnya baru 40 hari. Datang ke bait Allah untuk disunatkan menurut adat istiadat orang Israel menurut Taurat. 40, kurang lebih 40 harian lah gitu. Jadi coba bayangkan. Bagaimana ya aku bisa mengenali Sang Mesias. Kayak apa penampilannya? Apa kayak Superman? Ganteng begitu. Ya, dia pasti kelihatan mungkin dalam pikirannya. Ini pasti orangnya tinggi besar. Lagi jalan masuk Ka'bah.
Di tengah-tengah kerumunan mau masuk berbuat ibadah, memuji menyembah Allah Bapa di sorga. Oh, apa yang dia akan lakukan? Ini Mesias. Akan dia pimpin pujian? Atau dia berkali mau mengajar, mau berkhotbah, atau bikin mujizat? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ya. Jadi coba opa bayangkan. Si Opa Simeon tinggalkan rumahnya, nggak tahu, jantungnya berdebar-debar penuh semangat. Yes, hari ini sesuai dengan janji Tuhan, aku akan jumpa sang pembebas Israel yang sudah aku lama tunggu-tunggu puluhan tahun. Udah nggak tahu apa naik mobil, bukan, nggak ada mobil zaman itu, apa diantar keluarganya naik kereta gerobak, nggak tahu. Tapi mungkin juga dia jalan kaki. Orang tua, oma opa jalan tadi, opa kemarin pasti diantar ya. Puji Tuhan ada yang tukang yang suka jemput-jemput oma opa. Tapi Opa Simeon kan nggak begitu. Mungkin waktu dia semampu kakinya yang sudah gemetar, dia lari berkali terengah-engah, tersengal-sengal. Dia jalan cepat, dia lari cepat, ya. Lantas masuk halaman bait Allah, matanya melotot. Mana ini? Roh Kudus kasih tahu mana ini. Ya, sebab banyak yang lagi mau ibadah. Ya, pria-pria dewasa banyak mau ibadah, tapi mungkin dia lihat satu ini tuh bukan. Banyak oma opa, tiba-tiba ada pasangan suami istri sederhana. Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Dia masuk ke dalam Ka'bah. Nggak tahu bagaimana, tapi kita tahu bahwa Simeon penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun dia. Ini dia. Ini dia. Nah, kalau saya jadi Simeon, mungkin bisa kecewa ya. Kok cuma gini? Saya mengharapkan yang datang sang Mesias itu udah gede badannya, dihiasi dengan pakaian yang mahal-mahal. Kan dia sang Mesias, sang pembebas, mungkin dia bawa pedang. Ya, nanti dia akan jadi memimpin bangsa Israel, mengadakan pemberontakan untuk menghancurkan bangsa Roma penjajah kami. Enggak. Yang datang suami istri, sederhana, pakaiannya sederhana, sebab Yusuf dan Maria bukan orang kaya. Ya. Jadi mata Simeon seperti nyeken gitu, memindai setiap orang yang datang untuk menyembah di bait Allah. Dia bilang, apakah ini? Tuhan bilang bukan. Sampai satu saat dia melihat pasangan muda yang sangat-sangat biasa sederhana membawa bayi mereka. Usianya baru 40 hari ini Yesus. Baru 40 hari mau dibawa ke Ka'bah untuk diserahkan. Lantas Roh Kudus kasih tahu sama Simeon, ini dia Simeon, ini dia yang telah engkau rindukan dan nantikan. Saya yakin ini banyak kan ya, yang bawa anak-anak juga banyak. Yang mana? Dia langsung lari, bersukacita dengan meluap-luap, bercampur dengan air mata dan sukacita, air mata dan ketawa meledak dari hati Simeon. Dia ambil itu bayi Kristus, umurnya baru 40 hari, dia peluk di dadanya. Dia peluk di dadanya. Dan dia mengangkat dan menaikkan doa, yang ini doanya nyanyian. Doa ini merupakan nyanyian yang tadi kita sudah lihat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan-Mu. Opa, apa yang kita bisa lihat tadi ini, yang nomor 2 adalah kita melihat di situ iman Simeon. Kalau orang lain mungkin melihat, ya Mesias kok cuma kayak begini, kayak bayi biasa aja. Orang tuanya, orang tua biasa, ya nggak pakai mobil, nggak pakai baju bagus, biasa semua. Masa iya Mesias kan? Enggak. Simeon melihat dengan mata iman, ini bayi bukan bayi biasa. Dia dituntun Roh Kudus. Sudah lama dia nantikan, tiba-tiba ketemu, ya cuma bayi begini, orang tuanya sederhana. Dia bersukacita sama Roh Kudus yang kasih tahu, ini keselamatan. Dan Simeon kan dibilang, engkau tidak akan mati, Simeon. Oleh Roh Kudus dikatakan, engkau tidak akan mati sampai engkau melihat. Tapi di sini Simeon dapat bonus. Mau dapat bonus sama opa? Simeon dapat bonus bukan cuma melihat, tapi dia diizinkan memeluk dan menggendong. Coba oma opa pada zaman itu hidup ya, lihat Tuhan Yesus masih bayi ya, lantas kita bisa gendong. Ini juru selamat kayak apa om?
Makanya Simeon nyanyi. Sukacita keselamatan sebab matanya sudah melihat sekian lama aku tunggu. Ini bukan bayi biasa. Ini bayi yang luar biasa. Dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi juru selamat. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh dunia. Jadi dia peluk. Jadi dapat bonus. Dapat bonus. Allah selalu melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kita perkirakan. Amin, Om Opa. Karena Simeon setia. Puluhan tahun. Dia hidup saleh, dia hidup benar. Dan dia senantiasa mengharapkan sesuatu. Jawaban dari Tuhan. Dan waktu jawaban Tuhan itu datang, pakai bonus. Sebab Simeon bukan cuma lihat, tapi dia bisa pegang. Dia peluk. Dia taruh di dadanya. Dan dia menyanyi. Bersyukur sekarang Tuhan, Engkau mau ambil nyawa saya, silakan. Aku rela, aku damai di hati sebab aku sudah melihat keselamatan bagi Israel dan seluruh bumi. Itu yang kedua. Yang terakhir, Om Opa, yang ketiga. Dari nyanyiannya Simeon kita lihat kasih dari Opa Simeon. Yang pertama apa? Apa Opa? Om Opa, yang pertama apa? Pengharapan Simeon. Yang kedua apa? Iman Simeon. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kasih dari Opa Simeon. Kenapa kok ada kasih? Hati Simeon sama dengan hati Allah. Hati Simeon berdetak sejajar selaras dengan hati Bapa Surgawi. Kenapa? Pengakuan Simeon bahwa bayi kecil ini adalah terang Allah bagi semua orang. Ya. Bagi semua orang berarti juga bagi bangsa penjajah yang saat itu menjajah umat Israel. Bagi bangsa Roma, Simeon bisa saja bilang begini. Ini juru selamat khusus bagi umat Israel. Bisa. Ya. Dimakan dewe gitu loh. Tapi itu kan bukan maunya Tuhan. Dan Simeon tahu itu. Simeon menempatkan dirinya sebagai orang yang sama dengan semua bangsa-bangsa di dunia. Bangsa Israel bukan bangsa khusus kalau bicara soal keselamatan. Soal keselamatan bukan hanya bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa di Simeon. Simeon juga sudah katakan di sini ya bahwa karunia keselamatannya untuk semua bangsa. Nah, itu yang saya sebut cintanya Simeon. Sama seperti hal Allah Bapa. Ya, Bapa mengutus putranya ke dalam dunia ini bagi barang siapa yang percaya. Dia mau orang Jawa, kayak mau orang Manado, kayak mau orang Tionghoa, kayak mau orang Batak atau orang siapalah saudara, mau bangsa Cina lah semua yang percaya. Bukan untuk bangsa Israel toh. Jadi ini adalah kasih Allah. Keselamatan itu untuk semuanya, Om. Untuk semua, bukan cuma Om aja. Om Opa harus berdoa juga supaya orang lain juga beroleh keselamatan. Anak-anakmu barangkali belum selamat, nggak tahu. Berdoa supaya keselamatan yang Oma Opa sudah alami, sudah terima, sudah gendong, sudah tunggu sekian lama. Itu juga bukan hanya menjadi milik dimakan dewe, tapi juga diberikan. Syukur bahwa inilah keselamatan bagi seluruh bangsa. Kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh sombong. Mentang-mentang Simeon orang Yahudi, Yesus itu orang Yahudi, jadi keselamatan itu khusus untuk orang Yahudi. No, ini keselamatan bagi seluruh bangsa, seluruh bangsa. Oma Opa, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Seperti Opa Simeon. Pagi hari ini, 18 Desember. Hari Natal buat lansia. Hari Natal buat juga Oma dan Opa seperti Simeon. Apa yang menjadi hasrat, kepinginan, kerinduan hidupmu? Mengapa Om? Ya memang Om Opa diundang datang 18 Desember. Puji Tuhan datang. Ya di belakang ada hadiah, di belakang ada makanan. Apa cuma karena itu Om Opa datang?
Simeon digerakkan Roh Kudus, oma opa usianya 100 tahun lebih. Datang tertati-tati penuh, tapi karena dia tahu itu Roh Kudus kasih tahu di sana. Pergi sekarang. Aku akan menggenapkan janjiku. Engkau tidak akan mati sampai engkau menggendong Sang Mesias. Itu kado terbesar. Itu kado terbesar yang Simeon lihat. Dia gendong, dia peluk. Dan dia bilang, sekarang engkau mau panggil ke surga, aku akan pulang dengan damai. Sebab aku sudah melihat, aku sudah memeluk keselamatan. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Jadi pertanyaannya, apa yang oma opa kepinginin datang 18 Desember ini ke sini? Nah, firman, puji Tuhan. Siapa yang senang firman Tuhan? Haleluya. Apa yang oma opa cari pagi hari ini? Yang dirindukan seperti Simeon sudah rindu puluhan tahun. Dan dalam puluhan tahun itu dia mengalami banyak hal. Mungkin tubuhnya sudah sakit bolak-balik, tapi dia nggak bisa mati. Sampai dia menjumpai Juru Selamat. Dan waktu dia jumpai, dia katakan, sekarang oke Tuhan. Aku berangkat nggak jadi soal. Aku sudah gendong ini anak. Aku sudah melihat dan menggendong dan memeluk Juru Selamat. Aku siap pulang dalam damai sejahtera. Oma opa, yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari Natal lansia. Ya oke lah, nanti dapat kado, puji Tuhan, itu bonus. Dapat makanan, puji Tuhan, itu bonus. Tapi yang harus pertama yang kita kejar, yang kita rindukan, peluk itu Juru Selamat. Peluk itu, rangkul itu Juru Selamat. Sebab kalau oma opa punya Juru Selamat itu, yakin kita nggak takut mati. Siapa sih oma opa takut mati? Masa Pak Surahman takut mati? Gak lah Pak. Ya, Tuhan ada beserta. Ini kan Pak Surahman rajin belajar Alkitab loh. Jadi gak pernah bolos nih dalam pelajaran Alkitab yang saya ajar. Oma opa, ada Yesus dalam hati kita. Kita gak takut mati. Karena kita gak tahu. Kadang-kadang oma opa umurnya lebih panjang daripada anak muda. Anak muda sakit jantung tentu kepret mati. Oma opa masih bertahan lama. Jadi soal mati dan hidup itu terserah Tuhan. Yang penting kita tahu kerinduan kita di hari Natal ini seperti sini. Aku sudah memeluk Sang Juru Selamat. Jangan dilepas lagi oma opa. Jangan dilepas lagi. Peluk terus sepanjang tahun ini. Kalau Tuhan masih izinkan tahun 2025 nanti ketemu lagi sama kita semua di hari Natal nanti 2025. Masih ada, puji Tuhan. Keselamatan itu masih kita pegang. Mari sama-sama bangkit berdiri.